tadi untuk membuat alignment-nya kita klik di sini ya, create alignment from object. Lalu kita klik polyline-nya, enter. Nah, ini panahnya saya buat ke atas ya. Saya kasih nama di sini Jalan Praba. Kemudian stationnya saya start dari 0 plus 100. Labelnya pakai major, minor, and geometry point. Ini saya unchecklist untuk existing entities. Di desain kriteria saya set 35 ya. Ini saya checklist, lalu ini saya pakai yang 2018. Ya, saya open. Lalu, nah di sini untuk image-nya saya pilih yang 4% misalnya, karena kan ini jalannya relatif datar. Ini yang checklist saja ya. Nah, kalau sudah kita bisa klik OK. Nah, ini salah satu kelebihan dari Civil 3D juga. Jadi kita bisa tahu apakah dengan geometri seperti ini dan desain rencana yang sudah kita apply itu sudah mencukupi belum kurvanya. Tapi kalau misalnya ada warning seperti ini, pilihannya dua. Kita mau gedein kurvanya atau kita kecilin kecepatan rencananya. Misal di sini saya pengen kecilin gitu ya kecepatan rencananya. Jadi saya bisa klik alignment-nya. Kita bisa ke alignment properties ya. Di alignment properties di sini nanti ada desain kriteria. Ini kan tadi saya apply-nya 35 km per jam. Misal saya coba 30 km per jam gitu ya. Kita klik apply, maka untuk 30 km per jam dia aman. Jadi warningnya hilang. Gitu. Ya, kalau kita mau lihat ya geometri dari alignment-nya, ini kita bisa di geometry editor. Kita klik yang di sini ya. Alignment grid. Nah, kita bisa tahu data dari alignment-nya. Line, curve, line. Kadang ada spiral, curve spiral gitu kan ya. Berapa kurvanya itu radiusnya berapa. Ini kalau mau kita edit radiusnya ini kan 35, sekian. Misal saya mau jadiin 36 gitu ya, saya buatin tuh bisa enter. Jadi dia otomatis keganti. Misal saya jadiin 50. Bisa. Ya. Jadi ini bisa kita sesuaikan datanya. Design speed. Di sini Pak, jadi Bapak klik dulu alignment-nya, pilih yang geometry editor. Lalu pilih yang ini ya, alignment grid. Klik. Udah bisa Mas di-download file training Prabanya? Sudah Pak. Oke. Kenapa? Yang alignment? Yang alignment tinggal di pas aja nama ini levelnya pilih di sini. Yang kedua bisa di rencananya di Oke, itu silakan Bapak buat untuk alignment yang satunya. Kan tadi ada 2 polyline ya. Jadi silahkan buat untuk alignment yang satunya. Caranya sama. Di alignment pilih create alignment from object, klik polyline-nya, and
enter. Nah, saya pengen awalnya dari sini misalnya ya, dari bawah sini jadi panahnya ke sana. Ini saya enter. Ini misalnya saya kasih nama jalan engineering gitu. Nah, ini starting stationnya misal dari 0. Ini saya unchecklist, major minor geometry point. Nah, ini misal saya set 40 km per jam. Pakai 2018. Nah, checklist ya. Oke. Kenapa? Kurva yang jalan kedua, ini udah otomatis kebentuk. Di checklist kurvanya, biarin 200 aja nggak apa-apa. Nanti dia ngikutin polyline-nya kok. Rasa existing-nya tetap di ya, existing ya. Ya, checklist aja. Untuk levelnya Sama. untuk desain kriteria di sini. Nah, kalau terjadi mungkin Bapak kebalik gitu ya, harusnya STA-nya awalnya dari sini, bukan dari sini, tapi Bapak udah terlanjur bikin alignment. Bisa nggak dibalik? Jawabannya bisa. Jadi diklik aja alignment-nya. Di sini ada menu reverse direction. Ya, jadi kalau ini juga kadang terjadi gitu, mungkin ada ternyata salah penempatan STA. Nah, selama dia baru alignment, it's okay dibalik. Tapi kalau udah koridor, repot. Karena kalau udah jadi koridor, semuanya itu akan ibaratnya apa ya, terconstrain dengan alignment-nya. Jadi kalau selama masih alignment mau dibalik-balik nggak masalah. Tapi kalau udah jadi pastikan STA-nya nggak kebalik gitu ya. Di sini, diklik aja alignment-nya, nanti dimodify, klik panahnya ada pilihan reverse direction. Jadi kalau saya klik nih ya reverse direction, nanti muncul nih warning, ini nggak apa-apa, kita klik OK aja. Tapi kalau misalnya dia udah jadi koridor, kita reverse, error dia pasti. Gitu. Sama, ini kan kita juga belum bikin profile vertikal ya. Kalau dia udah ada profile vertikalnya, kita reverse, bisa jadi juga acak-acakan nanti. Jadi kita harus set ulang profilnya nanti. Ini selama baru alignment horizontal masih nggak masalah kalau mau kita balik-balik. Jadi ini misal tadi saya balik ya, tadi kan nolnya di sini, sekarang nolnya jadi di sini. Lalu juga kalau mau set STA starting awal gitu, ini misal ternyata bukan dari 0 STA awalnya, tapi dari 10 plus 00 misalnya, ada revisi mungkin. Nah, ini kita bisa edit di propertiesnya. Jadi klik alignment properties, di bagian station control, ini kan dia masih 0 ya awal stationnya. Jadi kalau mau edit stationnya di sini, ketik aja 10 misalnya, jadi 10 plus 00 gitu kan. Kita klik apply, nanti muncul warning, kita klik OK aja, nanti dia otomatis ke define startnya jadi 0, n-nya jadi startnya jadi 10, n-nya jadi 10631. Kalau saya klik OK, nanti di sini berubah jadi 10. Bisa nggak alignment kita join? Jawabannya nggak bisa ya Pak. Jadi kalau misalnya ada 2 alignment Bapak mau jadiin 1, itu nggak bisa. Kecuali Bapak mau panjangin alignmentnya, ini masih bisa. Jadi ini ada vertex-vertexnya. Kalau mau kita panjangin, kita belokin, ini masih bisa kita edit.
Tapi satu koridor bisa ada 2 alignment. Jadi mungkin ada alignmentnya di sini 10, 6, 3, 2 gitu STA. Terus loncat di sininya langsung 11 gitu ya. Itu kemarin kejadian saya pas yang di Batang ada case kayak gitu. Jadi koridornya tetap bisa sama di dalam satu koridor, cuma dia dibikin 2 alignment. Jadi nanti ada 2 baseline. Karena ketika kita buat koridor itu nanti dia bergantung sama baseline-nya. Yang akan jadi baseline itu adalah alignment-nya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Pak? Masih gampang ya? Kalau kita kan jalan ya, karena satu ruas 10 meter, kita desain dengan rata-rata 5 atau 120 misalnya. Kecepatannya. Di spot-spot tertentu, ini membutuhkan kecepatan lebih rendah, 35, kondisinya kena apa, gimana ya? Kalau ini kan keseluruhan, desainnya kan 100 semua. Betul. Oke, pertanyaannya bagus, Pak. Gimana ya? Kalau misalnya kita mau buat di sini station control. Nah, desain kriteria ini kan ada speed ya. Kalau kita buat, nah ini misal dari station 10 itu dia kecepatannya 40 gitu ya. Terus nanti ada di 10.300 misalnya. Saya buat lagi satu 10.300. Set aja di sini di 10.300 mulai kecepatannya jadi 60 itu bisa. Jadi di sini bisa dibikin beberapa ini ya. Betul. Misalnya saya set lagi jadi di 500 dijadiin 40 lagi. Nah, itu bisa. Jadi bisa disesuaikan di sini ya. Iya. Ya, jadi bisa pakai ini ya. Desain speed-nya bisa kita buat jadi beberapa skenario lah gitu. Bisa aja start station-nya. Nanti kan dia ngikutin. Oke. Kalau mau dihapus ini tinggal diklik delete. Ya. Oke. Kalau ngambil stasiunnya, kalau misalnya di sini ada contoh di jalan apa itu, ngambil stasiun dari titik kosong pos ini, itu aja ya, gimana? Poin aja. Misalkan ini yang kita lembak kecepatan. Ini ke alignment properties. Bisanya dari sininya sih Pak, langsung diedit di sini. Maksud Bapak kita pilihnya dari sininya, nggak ada pilihannya di sini. Nggak ada pilihannya. Kecuali kalau mau split region ya, kalau nanti udah ada koridor, nanti saya tunjukin kita bisa langsung pilih stationnya di sini. Tapi khusus untuk desain speed dia nggak ada pilihan. Atau coba ya. Oh ya bisa nih Pak, pakai ini. Sorry. Di sini bisa saya klik. Nah, muncul ya. Jadi diklik aja ini, nanti muncul yang ini nih, panahnya. Klik panahnya, di Bapak bisa sesuaiin di STA berapa. Ada ya? Nggak kelihatan. Jadi harus diklik dulu, nanti dia muncul panahnya. Ya, kalau mau dihapus, di-add aja. Oke. Ada lagi, Pak? Alignment properties, desain kriteria. Ini diklik biar muncul panahnya. Karena kadang ada tools yang udah tinggal kita klik aja gitu. Kalau ini nggak kelihatan ya, diklik dulu baru muncul panahnya.
Oke. Selanjutnya kita akan buat untuk vertikalnya. Ya. Jadi untuk membuat profil vertikal, ini kita tampilkan dulu profil dari surface-nya. Ya. Jadi kita klik alignment-nya, lalu nanti di sini muncul menu surface profile. Jadi kita buat dulu surface-nya, ya, profile surface-nya kita klik. Nah, di sini alignment-nya tadi yang kita pilih jalan Praba, ya sudah betul. Kemudian kita masukkan surface yang mau kita tampilkan profilnya. Ini kan dia masih kosong ya. Karena kita cuma punya satu surface, maka di sini hanya akan ada satu surface. Tapi dalam project, sometimes itu ada beberapa surface gitu. Nah, itu kita tinggal pilih aja surface mana yang mau kita tampilin gitu ya. Ini saya pilih existing ground, kita klik add. Jadi dia muncul di sini. Kalau sudah kita klik draw in profile view. Nah, ini namanya jadi jalan Praba ya nanti. Sisanya ini kalau misalnya station range bisa secara otomatis dari awal sampai akhir alignment gitu ya. Kalau cuma mau sebagian yang ditampilkan profilnya ini juga bisa diatur. Di sini mau dari STA mana sampai mana. Kemudian di sini profile view, ketinggian dari profile view ya. Ini kita bisa atur kalau mau otomatis langsung di sini, kalau mau diatur secara manual bisa di sini. Dari minimumnya berapa, maksimumnya berapa, gitu ya. Kemudian kalau ini display optionnya, ini untuk tampilannya, profil yang mau ditampilkan, profil mana aja. Ini kan kebetulan baru satu ya kita surface. Lalu di sini, ini bandset nih. Bandset ini kita bisa pilih mau pakai bandset yang mana. Ya. Jadi kalau misal saya pakai bandset yang ini, EG sama FG elevation, dia cuma akan menampilkan ini ya, profile data untuk existing ground. Tapi kalau mau ada yang lainnya, ini tinggal dipilih aja bandsetnya. Jadi setiap bandset itu punya pengaturannya masing-masing. Dan nanti kita juga bisa bikin bandset sendiri, ya sesuai sama format kita. Feel ini yang udah ada. Nah, misal saya pakai yang ini dulu ya, EJ sama FJ. Ini nggak ada yang perlu kita atur, ya. Kalau sudah, kita klik create profile view. Lalu kita tempatkan di posisi yang masih kosong ya. Misal saya taruh di sini, maka di sini akan muncul. Nah, garis profile ini adalah garis profile dari existing ground kita. Itu ditandai sama warna merah. Selanjutnya, kita harus membuat profil untuk jalan kita. Ya, jadi untuk membuat profil jalan kita, di tab home ini pilih profile ya. Tab home itu ada menu profile, lalu kita akan pakai yang ini, profile creation tools. Berbeda sama alignment, kita bisa buat create profile from object. Di profile nggak ada. Kita nggak bisa create profile from object. Jadi mau nggak mau kita bikin layout sendiri. Tapi kalau misalnya Bapak udah ada gambar dari konsultan mungkin gitu ya, profilnya itu nanti bisa disesuaikan aja, di copy aja garisnya. Nanti kita bikin profilnya menyesuaikan dari desain yang sudah diberikan konsultan. Jadi nanti gambar CAD-nya hanya sebagai reference, nggak bisa kita jadikan objek langsung di sini. Gitu. Profile creation tools, pilih profile view-nya. Profile creation tools. Lalu di sini, nah untuk profile juga sama, kita bisa apply kriterianya, desainnya ya. Ini kita bisa checklist. Nah ini saya bisa pilih yang 2018 gitu ya. Saya open. Nah ini dia checklist aja yang bawahnya. Kalau udah kita klik OK. Ya. Jadi namanya nanti layout 1, tapi ini nanti bisa kita rename gitu ya, namanya menyesuaikan sama nama layout. Jadi biasanya untuk membuat profil ini saya buat dulu satu garis lurus
Karena kan kalau profile jalan itu dia nggak mungkin lurus gitu ya, ada naik turunnya. Jadi untuk di awal kita buat dulu satu garis lurus dengan menggunakan ini, draw tangan. Kita klik draw tangan, lalu nah ini harus pas ya posisinya. Kita klik dari sini, nanti muncul nih garis biru. Sama di sini, kita klik, kalau udah di escape aja. Nah, jadi buat dulu satu garis lurus seperti ini. Jadi tentukan titik awal sama titik akhirnya. Oke. Selanjutnya kita akan tentukan PVI ya. Saya pengen garisnya itu sedekat mungkin sama konturnya gitu ya. Nah, ini saya klik di sini ya, insert PVI. Nah, lalu di sini saya klik. Saya klik di tiap cekungan, saya klik di sini. Saya klik di sini misalnya. Saya escape. Nah, kalau misalnya ternyata di belakang masih ada yang perlu di-adjust, diklik lagi aja, adjust seperti ini. Atau ini mau kita langsung relocate juga bisa di sini. Ini masih 4% ya. Jangan terlalu dekat PVI-nya karena nanti sulit ketika untuk membuat curve. Bisa digeser-geser aja. Sini saya tambahkan 3 PVI. Saya tambahin 3 PVI sini. PVI 1, 2, 3. Kalau di apa, Pak? Delete-nya diklik aja. Lalu nanti pilih yang ini. Klik delete PVI, nanti kita klik mana yang mau di-delete. Dia otomatis ter-adjust. Kalau mau ditambahin aja tinggal diklik lagi. Di klik profilnya, pilih ini, delete PVI kan ya Pak? Oh, cara buat profilnya. Ini misal saya delete dulu ya. Jadi di home, ini ada profile, pilih profile creation tools, diklik, terus Bapak klik ini profile view-nya. Muncul ini, desain kriterianya Bapak apply, saya pilih 2018 ya, ini unchecklist aja. Kalau udah kita klik OK, lalu di sini Bapak pilih draw tangan, nah pilih titik awal ya dari surface sama titik akhir surface-nya. Diklik, kalau udah di escape dulu, escape, muncul ya, ini satu garis. Baru Bapak tambahkan ini PVI, Bapak klik, nah Bapak adjust aja biar dia mendekati dari konturnya. Nah, escape kalau udah. Kalau Bapak mau relocate, diklik aja profilnya, terus pindahin. Nah, selanjutnya jalannya nggak mungkin patah seperti ini, jadi kita harus tambahkan kurvanya di setiap patahan PVI-nya. Ya. Untuk menambahkan kurva, di sini kita pilih yang ini ya, curve. Nah, ini saya pilih yang more free vertical curve, pilih yang free vertical parabola. Kita klik, lalu kita klik ya, kita klik titik PVI yang patah tadi. Nah, ini saya pilih titik PVI pertama, saya klik. Lalu nanti di sini kita tinggal masukkan panjang kurvanya mau berapa meter. Misal di sini saya input 20 gitu ya, enter. Nanti dia akan otomatis terbentuk kurvanya.
Setelah itu kita escape dulu, kita escape. Nanti sampai muncul ini ya. Jadi untuk 20 meter itu kurvanya nilai K-nya itu 6,7 di sini. Nah, lalu untuk PVI yang selanjutnya kita tinggal klik ini aja. Karena kan tadi ini udah terpilih ya yang parabolic curve. Jadi langsung klik ini aja, langsung klik lagi PVI-nya, tinggal masukkan mau panjangnya berapa meter. Misal saya set 30, escape. Terakhir saya set di sini, saya set 50, enter, set. Jadi di sini saya punya 3 kurva. Nah, untuk kita bisa lihat datanya, Bapak tinggal buka yang ini ya, profile grid view. Nah, karena tadi kita sudah apply desain kriterianya, kalau ada yang nggak sesuai standar, sama dia akan muncul warning juga. Nah, ini kita bisa lihat ya, warningnya itu di K value. Kita bisa lihat di sini tuh harusnya untuk melewati standar K-nya itu harus 17 nilainya. Jadi ini misal saya edit ya. Ini bisa kita edit, misal saya jadikan 17, enter. Nah, kalau dia not solve, ya, not solve seperti ini, berarti memang jarak antar kurvanya terlalu dekat, gitu ya. Kalau kayak gini biasanya yang tengah saya delete. Nah, skip. Jadi memang berarti di sini idealnya hanya ada 2 kurva aja, gitu ya. Nah, yang ini kalau misalnya dia terlalu curam, bisa agak dinaikin. Jadi kita lihat ya. Untuk kurva yang pertama sama yang kedua sudah sesuai standarnya. Di sini, Pak. Profile grid view. Nah, ini kalau mau diperbesar juga bisa gitu ya, karena sudah agak lega. Yang 20 misal saya jadikan 50. Cara apa, Pak? Oh, di delete. Nggak bisa ikutin, Pak. Susah ya. Kenapa? Nggak bisa, laptopnya nggak bisa ikutin. Oh. Paling cari rekamannya aja. Iya. Nggak ngangkat atau gimana? Kayak ini request. Nge-freeze gitu ya? Kira-kira ada data lain nggak? Tutorial lain ada nanti, biasanya ada 2 video. Video dari Pak Musli sama video rekaman kita training. Iya, delete yang ini. Delete pas di bagian kurvanya. Berarti emang jaraknya terlalu dekat. Oke. Nah, silahkan Pak dibuat untuk jalan yang satunya. Jadi di klik alignment-nya, tadi ya urutannya, bikin surface profile-nya dulu. Ini existing drone-nya masukin. Draw in profile view. Langsung aja create profile view. Jalannya lebih panjang ya. Profile creation tools.
Tadi penelitian Jadi biasa aja ya Pak. Ini dia pasti nggak. Yang bisa Pak? Kenapa bingungnya? Di
C-nya itu minimum, C itu kalau kayaknya radiusnya ya, kalau L kan tadi ini kan panjangnya gitu. Jadi itu standar dari asam. Ya dari kaitan dari itu. Warning itu dari kaitan. Kenapa dia warning? Karena masih belum masuk. Ya. Ini boleh tahu informasinya? Kenapa? Ini kan ini ya. Bikin dashboardnya nanti nggak punya. Oke. Nah, kita sudah punya profil vertikal, kita sudah punya alignment horizontal. Selanjutnya di Civil 3D kita bisa menghitung sebenarnya super elevasi. Kita bisa tampilkan super elevasinya. Nah, untuk apply super elevasinya, ini kita bisa klik dulu alignment-nya. Kemudian di sini nanti muncul ya super elevation. Nah, ini ada calculate or edit super elevation. Kita klik. Ini, diklik dulu alignment-nya. Nanti muncul menu untuk alignment ya, pilih yang super elevation, pilih calculate or edit super elevation, pilih calculate super elevation now. Nah, ini Bapak bisa pilih aja tipe jalannya yang mana, crowned, planar, atau median. Super elevation itu maksudnya apa ya? Kan kalau untuk di bagian tikungan kan dia ada super elevasi ya. Dalam artian elevasinya itu mengikuti radius tikungannya gitu. Jadi di situ biasanya elevasinya lebih tinggi dibanding di badan jalan karena kan dia tikungan gitu. Biar kendaraannya nggak terbalik. Oke. Nah, ini biasanya saya pakai yang ini ya, undefined crowned. Nah, ini bisa kita pakai default atau bisa disesuaikan saja sama desainnya. Line-nya berapa, normal slope-nya biasanya berapa. Ini udah default-nya biasanya segini ya, -2 gitu. Nah, ini juga untuk bagian soldernya bisa dimasukin nilai soldernya berapa, lebarnya, kemudian kemiringan di solder berapa. Nah, ini misalnya saya pakai default dulu ya. Kalau udah, ini udah sesuai ya. Bagian ini dia akan mengikuti sama standar yang tadi kita assign pada saat membuat alignment tadi kan IMAX-nya 4% ya. Align 2 dan astonya saya tadi pakai 2018. Klik finish. Maka di sini akan muncul tabel super elevasinya. Jadi kita bisa tahu di bagian kurva ya, karena di sini hanya ada satu kurva. Nih, tadi jalan yang saya hitung dia cuma ada satu kurva, maka di sini hanya akan muncul curve 1. Nanti di jalan yang satunya ada 2 kurva, maka di sini akan muncul curve 1 dan curve 2. Kalau saya klik curve-nya, dia akan meng-highlight ya bagian curve-nya.
bisa saya escape dulu. Nah, jadi dia akan terhighlight bagian curve-nya. Kalau saya expand di sini nanti ada dua bagian, ada transition in. Transition in itu nanti muncul panahnya karena memang STH awalnya dari sini ya. Jadi in-nya di sini, out-nya sebelahnya. Gitu. Nah, di sini nanti muncullah hasil dari kalkulasi super elevasinya dengan parameter yang sudah kita assign di sini ya. Itu mulai dari STA 0172 sampai 214 itu dia kemiringannya -5 sama -2. Ini di bagian left sama right-nya. Gitu. Dan seterusnya. Di bagian crown ya, ini ada vertex-nya kalau saya klik. Nah, ini bisa kita sesuaikan kalau kita sudah punya data super elevasinya dengan data kita gitu ya. Biasanya sih lihatnya di cross sectionnya aja kalau dari konsultan kan. Pasti di sini ada super elevasi. Dalam artian super elevasi itu elevasinya lebih tinggi dibanding di sini. Di sini kan biasanya -2 aja kan. Di bagian tikungan bisa sampai segini. Kalau udah, ini kita checklist. Nah, super elevasi ini kita bisa keluarkan ya dengan menggunakan label. Di sini kalau saya klik alignment-nya, klik kanan, kita edit alignment label. Ini kita bisa tambahin super elevation critical point. Saya klik add, saya klik OK, saya klik apply, maka di sini saya bisa tahu titik-titik super elevasinya di mana aja. Ya, di sini masih -2, di sini udah 3,8. Dan yang biasanya ditampilkan itu adalah diagramnya ya. Nah, jadi di sini kita bisa buat create super elevation view. Nah, ini biasanya saya langsung aja klik OK. Kita bisa tampilkan di sini. Nah, ini diagramnya. Kenapa warning? Karena ASTO. Gitu. Dan ini emang biasanya muncul warning. Dan kalau misalnya dari tim konsultannya ada engineering adjustment ya, kalau memang sudah aman sebenarnya, tapi di sini masih warning, biasa kita abaikan memang. Gitu. Atau bisa diedit. Kalau misalnya pengen diedit gitu, berarti kita edit di bagian sini tikungannya. Nah, kalau misalnya pengen disesuaikan super elevasinya sama tim desain, nanti bisa disesuaikan di bagian tabular editor tadi. Ini bisa dimasukin aja parameternya. Ya. Yang keluar yang ini nih, left outside line sama right outside line. Ini tergantung sama assembly kita juga nanti ada soldernya atau enggak. Nah, ini sekilas mengenai super elevasi gitu ya. Jadi kalau mau di-apply ke yang satunya, bisa diklik aja alignment-nya, super elevation, calculate. Nanti saya coba tunjukkan tampilannya di InfraWorks gimana ya. Jadi ada satu software. Bapak ada yang sudah tahu InfraWorks? Ya. Jadi InfraWorks itu kalau buat di infrastruktur, dia buat visualisasinya. Visualisasi secara engineering ya. Kalau visualisasi secara view kan masih, kalau buat presentasi 3ds Max sudah paling bagus gitu, atau pakai Lumion gitu. Tapi secara engineering, kalau kita present ke owner gitu, mau nampilin cross sectionnya secara 3D itu enak di InfraWorks. Jadi kalau misalnya ada 2 kurva, maka di sini ada 2 juga diagramnya. Oke. Kita udah punya alignment, kita udah punya surface, kita udah punya profile vertikal. Selanjutnya kita buat assembly. Assembly ini yang nantinya akan menentukan bentuk dari koridor kita.
Untuk membuat assembly sama, kita masih menu di tab home. Ini ada assembly ya. Di bawah menu intersection itu ada assembly sebelah profile. Kita pilih yang create assembly. Kita klik create assembly. Nah, di sini kita buat dulu nama assembly-nya. Misalnya ini saya kasih nama jalan utama. Tipenya, karena ini jalan, saya pilih yang undefined coordinate road. Kalau sudah, kita bisa klik OK. Nah, kita taruh. Misal saya taruh di sini ya. Nah, assembly ini sangat kecil ukurannya. Jadi, biasanya saya buat lingkaran seperti ini untuk meng-highlight kalau di sini ada assembly. Karena dia ukurannya sangat kecil. Nah, garis ini yang kita sebut assembly. Ya. Di garis assembly ini kita akan tambahkan yang namanya sub assembly. Sub assembly ini bisa berupa len. Gimana, Pak? Assembly type-nya undefined coordinate road. Sub. Jadi ini all codes aja, ininya basic aja, ininya undefined coordinate road. Nah, jadi di assembly ini kita akan tambahkan sub assembly. Sub assembly ini bisa berupa len, bisa berupa bukan irigasi ya, drainase, bisa berupa curve ya. Jadi kita akan buat nih potongannya itu mau seperti apa gitu ya. Nah, untuk menambahkan sub assembly itu ada di tool palette namanya. Jadi di sebelah tool space ya, ini kan ada tool space, di sebelahnya itu ada yang namanya tool palette. Jadi kita klik tool palette. Nah, nanti di sini muncul ya. Pastikan tool palette yang kita pilih adalah civil metric subassembly. Jadi kita klik kanan aja. Pastikan di sini yang terchecklist adalah civil metric subassembly. Dan di sini ada beberapa pilihan ya. Ada imperial, kemudian ada generic class dan sebagainya. Tool palette-nya ini udah kebuka, Pak? Klik yang sini, tool palette. Ctrl 3 bisa. Ctrl 3. Muncul tool palette-nya. Seperti ini. Nah, kemudian di sini coba Bapak klik kanan, pastikan yang terpilih di sini civil metric subassembly. Civil metric subassembly. Nah, kalau sudah nanti tampilannya di sini ada berbagai assembly yang bisa kita gunakan ya. Nah, ini ada len. Kalau dari ininya, dari defaultnya Civil 3D, nanti Bapak ada len, solder, median, curve, daylight gitu. Ini yang 3 paling atas, saya punya palet saya custom sendiri assembly-nya pakai subassembly composer. Jadi saya bikin grup baru. Nah, kalau dari default Civil 3D-nya ada basic, len, solder, retaining wall, transpipe, bridge, rail gitu ya. Oke. Jadi untuk awal kita akan coba buat dulu len ya. Kita klik len ya di sini. Nah, len yang biasanya kita pakai itu yang ini, super elevation EOR ya. Jadi kita klik len super elevation EOR. Nah, nanti muncul tab ini dan di kursornya jadinya kotak seperti ini. Nah, ini kita diminta untuk klik baseline-nya, klik assembly-nya. Jadi klik garis merah ini, kita klik. Nanti muncul ya di situ, kita escape. Jadi kita bisa lihat di sini adalah assembly dari len-nya. Nah, ini kita bisa sesuaikan datanya
sama data desain Bapak. Jadi kalau kita mau sesuaikan parameternya, kita klik aja subassembly-nya, pilih subassembly properties. Nah, di sini ada parameter, ya. Di tab parameter di sini Bapak bisa edit ya, jalannya mau berapa lebarnya, kemudian kemiringannya berapa persen. Nah, di sini ada 4 lapisan ya. Ada PF1, PF2, base sama subbase. Kalau misalnya jalan Bapak cuma ada 3 piece aja atau 2 lapis, salah satu dari ini bisa dijadiin 0 aja. Nanti dia akan menyesuaikan ya. Karena kan di sini dari tiap lapisan kita bisa input ketebalannya berapa. Gitu ya. Nah, kalau sudah, kita bisa klik OK ya. Ini misal saya pakai default dulu 3,6 minus 2. Ini saya pakai default ya. Klik OK. Nah, selanjutnya di sebelah line saya akan tambahkan curve ya. Jadi untuk tambahkan curve kita cari nih, klik yang di bagian paling bawah ini kan ada seperti bertumpuk gitu ya. Diklik aja nanti muncul menunya, pilih curve. Ini saya misalnya mau pakai yang ini ya, Urban Curve Gutter General. Kita klik, lalu ditempatkan di sini. Ini namanya link-linknya ya, bulatan-bulatan ini link. Kita klik di link paling atas. Kita klik, kita escape. Curve ini juga sama, kalau memang desain Bapak curve-nya sama, bentuknya seperti ini, bisa kita sesuaikan ukurannya gitu ya. Ini ibaratnya ini udah template-nya lah gitu ya. Di sebelah curve saya mau tambahkan sidewalk ya. Ini saya pilih yang urban sidewalk. Lalu saya klik di sini. Ini untuk pejalan kaki. Nah, misal ini saya mau atur gitu ya lebarnya, subassembly properties. Misal jalannya mau saya jadiin 1 meter aja. Apply. Klik OK. Terakhir, nah ini juga penting. Gimana Pak? Sidewalk, masih di curve. Di paling bawah ada urban sidewalk. Di ini, diklik subassembly-nya, terus subassembly properties, parameter sidewalk width-nya dijadiin 1 meter. Dan yang nggak kalah penting di sini adalah namanya daylight. Daylight ini sebenarnya berlakunya sebagai grading kalau di jalan. Yang ada sisi nantinya dia akan memotong surface gitu ya. Nah, ini kita akan tambahkan daylight di paling ujungnya. Jadi cari di tab daylight. Nah, ini daylight-nya juga ada berbagai macam, bisa Bapak buat. Kalau misalnya Bapak pengennya yang seperti berundak, berarti di sini pilihnya yang daylight bench. Ya, ini ada gambarnya. Itu biasanya kalau memang pensilnya cukup tinggi gitu ya. Nah, ini misal karena relatif rata tadi surface-nya, kita pakai yang daylight general aja. Daylight general ya, di bawah daylight bench ini kalau di punya saya ada daylight general. Kita klik, lalu kita tempatkan di ujung sini. Ini kalau muncul selection, pilih aja subassembly. Kalau udah kita set ya. Daylight ini bisa kita atur mau berapa banding berapa nanti potongannya ya. Sama di subassembly properties juga kita atur ya. Nah, nih. Cut slope sama fill slope-nya mau berapa banding berapa ini bisa kita atur. Laptopnya nge-freeze Om. Oh, apa ini ya? Apa? Laptopnya? Kurang tahu ya laptopnya. Oh, laptopnya.
Ini kita udah punya satu sisi ya. Untuk buat sisi yang lain kita bisa mirror aja assembly-nya. Jadi kita pilih semuanya ya. Saya klik yang ini. Jangan di ini ya. Jangan di ini. Karena baseline ini nggak boleh ikut kepilih. Jadi diklik aja satu-satu. Ya. Ini jangan sampai keklik. Ya. Makasih Om. Nah ini kita tinggal mirror. Pilih mirror, lalu pilih garis merahnya. Klik. Jadi assembly ini bisa kita move, bisa kita mirror, bisa kita copy. Tapi hanya bisa dengan tools yang ada di sini. Nggak bisa pakai copy biasa, mirror biasa, itu nggak bisa. Dia bisa ke copy, tapi nantinya nggak bisa kita apply ke koridor. Jadi untuk move, copy, dan mirror, dia harus pakai tools punya assembly itu sendiri. Nah, oke. Kita udah punya assembly, kita tinggal jadikan koridor. Karena komponennya udah lengkap nih. Syaratnya ada surface, ada alignment, udah kita apply ya vertikalnya, dan kita sudah buat assembly-nya. Jadi untuk membuat koridor, kita tinggal klik ya, bisa langsung klik di sini alignment-nya, lalu pilih koridor. Kita klik koridor. Nah, ini kita kasih nama ya, di Jalan Praba. Alignment-nya yang terpilih di sini ke define ya, Jalan Praba. Nah, profilnya yang kita pilih yang layout ya, jangan yang existing ground. Kalau yang existing ground itu kan profilnya si surface ya. Kita pilih profil jalan yang sudah tadi kita desain. Lalu pilih assembly. Nah, ini jalan utama tadi yang sudah kita buat. Lalu pilih surface-nya yang existing ground. Ini kita checklist ya, set baseline-nya supaya kita bisa edit-edit nanti koridornya. Kalau udah kita bisa klik OK. Di sini kita bisa langsung klik OK. Pilih rebuild the corridor. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Ini bisa kita lihat dalam bentuk 3D ya di object viewer. Jadi dia assembly-nya mengikuti, untuk koridornya mengikuti assembly seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, di bagian kurva itu dia masih agak patah ya. Kenapa? Karena pengaruhnya di frekuensi ya. Jadi kalau kita klik nih koridornya, lalu ke koridor properties, di sini di tab parameter kita geser ya. Ini ada frekuensi. Frekuensi ini yang akan menentukan kerapatan dari garis frekuensinya. Kalau misalnya semakin rapat, kurvanya semakin bagus, tapi semakin berat. Jadi seininya aja, seoptimumnya dia gitu ya. Kecuali untuk seperti di curve gitu ya, yang memang dia radiusnya kecil, memang butuh frekuensi yang detail gitu, bisa sampai 2 meter. Tapi untuk masih di jalan biasa, ini sebenarnya pakai 5 juga udah cukup. Jadi misal frekuensinya saya ganti, semuanya yang 20 saya ganti jadi 5. Ini semua saya ganti jadi 5. Saya klik OK. Jadi di sini jadi 5. Nah, kita lihat perbedaannya. Ketika kita ganti jadi 5, saya apply, saya rebuild, dia akan jadi lebih smooth gitu ya di bagian kurva. Klik OK. Nah, ini kalau kita klik koridor, ini ada menu drive ya. Kalau kita klik menu drive-nya, lalu kita klik ininya ya, feature line-nya, dia aja alignment, pilih crown-nya misalnya, klik OK. Nah, ini kita bisa lihat tampilan seperti ini. Kita bisa play.
di drive Pak, klik koridornya. Jadi tinggal di play aja, kita bisa lihat gimana kondisinya. Kalau udah kita checklist aja ya, kita close. Oke. Selanjutnya untuk koridor yang satunya Bapak bisa buat dengan cara yang sama, dengan assembly yang sama. Jadi assembly ini bisa kita gunakan lebih dari untuk satu koridor. Selama memang dia bentuk potongannya sama, berarti dia bisa pakai assembly yang sama. Tapi kalau memang potongannya bentuknya beda, berarti kita harus buat assembly baru. Gitu. Jadi diklik aja alignment-nya, pilih koridor. Ini saya kasih nama jalan engineering. Profilnya layout 3 ya. Assembly-nya jalan utama, surface-nya existing ground. Checklist, klik OK. Nah, ini kalau mau langsung diatur, frekuensinya juga bisa langsung diedit jadi 5. Klik OK, klik OK lagi. Rebuild the corridor. Seperti ini. Drive. Menu. From. Baik. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain, Pak? Yang tadi saya bilang itu, kalau itu apa namanya, nambah assembly, luas jalur. Oh, bisa. Nah, misal saya bikin assembly baru gitu ya. Yang utama 2 sana ya. Ini saya taruh di sini. Nah, misal di sini ada yang 2 lane gitu ya.
Nah, ini saya copy dulu. Saya copy aja dari assembly yang udah ada. Lalu ini misal sebelahnya saya tambahin line-nya. Ini saya copy dari sini lagi. Saya copy di sini. Nah, ini kan jadi 2 line ya. Misal yang ini saya jadikan 0,5. Lalu saya tambahkan ini. Lalu saya mirror. Nah, ini saya mau apply misalnya di sebagian jalan yang ada di jalan engineering. Caranya kita potong dulu koridornya. Kita mau apply assembly ini dari STA mana sampai STA mana. Misal saya mau apply assembly yang kedua itu di sini, dari sini sampai sini gitu ya. Jadi kita split dulu. Kita klik koridornya, di sini ada yang namanya split region. Kita klik koridornya. Nah, ini kita bisa tentuin mau di STA berapa. Agak berat. Bisa saya klik di sini. Nah, semakin kecil frekuensinya, semakin berat koridornya ketika kita mau split. Nah, ini dia jadi 2 bagian ya. Kalau saya buka di koridornya, parameter, ini dia ada region pertama dan region kedua. Nah, kalau saya zoom out, jadi ini ada region pertama, region kedua. Nah, ketika dia sudah menjadi 2 bagian seperti ini, kita bisa bedakan assembly-nya. Misal saya mau ganti ya, yang ini assembly-nya tinggal diganti aja. Pilih jalan utama 2, klik apply, rebuild. Nah, tapi resikonya ketika dia beda, ini udah otomatis belum? Nah, otomatis ya, dia ada agak patah gitu. Biasanya kalau misalnya patahnya bedanya jauh gitu ya, kita bikin aja polyline untuk transition dia. Jadi misal di sini, ini garisnya masih lurus yang ini ya. Saya klik PL. Saya buat polyline, jadi saya bikin dari sini. Jadi garis parameternya ini bisa pakai polyline, bisa pakai alignment. Berat. Kalau mau frekuensinya dijadiin 252 aja. Berat. Nah, ini anggap aja udah sama gitu ya. Ini kita bisa targetin. Jadi di koridor properties, ini ada yang namanya target. Nah, ini kita di bagian offset and elevation, ini line-nya akan mengikuti jumlah yang ada di dalam assembly gitu ya. Misal saya mau sesuaikan line yang ini dengan polyline yang itu, with targetnya kita klik. Ini kan masih non ya offsetnya, diklik aja. Lalu di sini ada 2 pilihan, mau ke alignment atau ke polyline, feature line.
Misalnya saya pilih polyline, saya klik ini, enter, saya klik OK, saya klik apply, jadi nanti dia akan ngikutin gitu. Nah, ini bisa dipakai kalau misalnya ada transisi antara dua assembly atau ada widening gitu ya. Nah, ini harusnya polyline-nya dilurusin lagi ke sana. Jadi bisa smooth transition-nya. Kalau polyline-nya saya panjangin, setelah saya panjangin ke sini, ini kita tinggal rebuild aja koridornya. Nanti dia ngikutin. Jadi biar nggak patah, panjangin lagi polyline-nya. Karena pasti ada patahan kalau dia perbedaan antara dua polyline. Iya, jadi biasa kan kalau di gambar desain itu ada banyak garis-garis polyline gitu kan ya, garis reference lah. Garis reference itu bisa kita jadikan target-target di koridor. Jadi smooth gitu koridornya. Cuma ya gitu, harus sabar. Kalau frekuensinya udah mulai detail, maksudnya mulai kecil gitu jaraknya, dia agak berat aja. Oke, mungkin kita break isoma dulu ya Pak. Iya. Kita mulai lagi yang satu.